Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Taj Aula dari Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai 5 aplikasi kesehatan dan juga cara penggunaannya guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar digital midwifery. Nah, jadi di aplikasi yang pertama yaitu ada aplikasi Halodoc yang biasanya sudah banyak orang yang menggunakannya. Nah, aplikasi Halodoc ini yaitu aplikasi untuk menghubungkan pengguna dengan dokter sehingga pengguna atau pasien dapat berkonsultasi dengan dokter mengenai penyakit yang dideritanya tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan atau puskesmas atau rumah sakit. Nah, di aplikasi Halodoc ini terdapat beberapa menu. Lalu, fitur utamanya itu ada fitur chat dengan dokter. Nah, jika ingin berkonsultasi dengan dokter, yang pertama itu pilihlah layanan yang diinginkan atau bisa memilih dokternya. Misal mau konsultasi dengan dokter anak, itu bisa memilih dokter anak. Nah, lalu setelah itu tentukan jadwal konsultasi. Misalnya ingin berkonsultasi pada besok. Nah, itu bisa pada misal besok tanggal 24 Februari. Lalu, jika sudah menentukan jadwal konsultasi, karena di situ biasanya dokternya sudah tertera harga untuk berkonsultasinya berapa. Nah, bisa bayar biaya konsultasi terlebih dahulu. Nah, jika sudah bayar berkonsultasi, pengguna bisa menyiapkan pertanyaan dan data kesehatan yang dimiliki, misal keluhan apa. Lalu, setelah itu, jika sudah jadwal konsultasi, bisa lakukan konsultasi dengan dokter. Setelah itu, jika diberikan resep, bisa ikuti anjuran resep dari dokter yang sudah diberikan. Lalu selain itu di aplikasi Halodoc ini ada home care atau bisa misalnya seperti tes laboratorium di rumah, seperti tes cek gula darah, cek hemoglobin gitu. Lalu setelah itu ada juga toko kesehatan. Nah, di aplikasi Halodoc ini bisa untuk membeli obat dan vitamin online. Jika misalnya males ke apotek terdekat itu bisa membelinya. Lalu setelah itu ada buat janji online atau buat janji rumah sakit tanpa antri. Misal ada keperluan lain yang tidak bisa daftar ke rumah sakit lebih awal. Lalu bisa untuk membuat janji offline-nya itu dengan aplikasi Halodoc. Setelah itu di aplikasi kedua yaitu ada aplikasi Satu Sehat atau dahulunya yaitu aplikasi Peduli Lindungi yang biasanya terdapat sertifikat vaksin COVID. Nah, pada saat COVID-19 itu biasanya digunakan untuk menampilkan kode QR untuk misal ingin berpergian jarak jauh seperti naik kereta atau naik pesawat. Nah, yang pertama itu di aplikasi Satu Sehat bisa login jika sudah mempunyai akun Peduli Lindungi dan juga bisa daftar ketika belum mempunyai akun tersebut. Lalu masukkan data dan juga nanti akan muncul kode QR mengenai vaksin atau sertifikat vaksinnya. Lalu setelah itu yang ketiga yaitu ada aplikasi Relief. Aplikasi kesehatan Relief ini yaitu aplikasi dengan meditasi serta konseling online mengenai psikolog. Nah, aplikasi Relief ini menyediakan berbagai konsultasi dengan berbagai macam permasalahan. Misal sedang ada permasalahan dari pekerjaan, emosi, percintaan, keluarga, dari pendidikan atau kecemasan dan sosial dan lainnya. Nah, cara penggunaannya yaitu di aplikasi Relief bisa daftar jika belum mempunyai akun Relief dan juga bisa login jika sudah mempunyai. Nah, lalu setelah itu klik menu meditasi, pilihlah meditasi sesuai kebutuhan. Nah, jika kebutuhannya misal mengenai percintaan, pilih meditasi mengenai percintaan tersebut. Lalu tekan play untuk memulai meditasi, lalu setelah itu kita dapat menikmati meditasinya sambil menarik nafas dan juga menghembuskan nafas agar terasa rileks. Lalu setelah itu di aplikasi yang keempat yaitu ada aplikasi Sehat Indonesiaku. Aplikasi ini itu merupakan aplikasi pendataan pasien yang biasanya aplikasi ini dipakai oleh tenaga kesehatan atau juga biasanya dipakai oleh kader. Karena pada saat registrasi di aplikasi ASIK ini atau aplikasi Sehat Indonesiaku itu harus memilih puskesmas. Nah, dari pilih puskesmas itu, setelah kita misal memilih puskesmas terdekat dari rumah kita, daftar, misal biasanya Kadar. Nah, daftar, lalu setelah itu memilih puskesmas. Nah, lalu ada pesan WA dari nomor Kemenkes. Biasanya tuh itu juga diaktifkan melalui puskesmas, maka harus ada izin dari puskesmas. Lalu setelah itu, di situ biasanya terdapat data-data seperti imunisasi dan juga data-data lainnya mengenai pasien. Lalu setelah itu, yang terakhir ada mobile JKN atau aplikasi yang memudahkan untuk peserta JKN atau calon peserta JKN. Di aplikasi JKN ini, cara penggunaannya yaitu ada beberapa menu yang dibutuhkan. Yang pertama, kita bisa login dulu atau daftar ke aplikasi JKN ini. Ini aplikasi JKN ini biasanya aplikasi yang digunakan karena kita mempunyai BPJS. Nah, lalu pilih menu yang dibutuhkan. Tadi yang pertama yaitu ada info program JKN, itu untuk memberikan info terkait program JKN. Jika peserta membutuhkan info terkait program JKN ini yang belum dimengerti, itu bisa menggunakan menu itu.
Lalu setelah itu ada info riwayat pelayanan yang berisi riwayat layanan yang pernah diterima oleh peserta, yaitu seperti misal kita pernah melakukan berobat ke rumah sakit mana, nah itu menggunakan BPJS itu bisa muncul riwayat pelayanannya. Lalu setelah itu penambahan peserta dan info peserta, yaitu kita bisa menambahkan anggota keluarga kita dan info mengenai data kita sendiri. Lalu setelah itu ada pendaftaran antrian untuk mendaftar antrian online seperti aplikasi Halodoc tadi. Jika ada ketidakmungkinan untuk datang lebih awal untuk daftar, maka bisa mendaftarkan melalui online. Lalu setelah itu ada info lokasi fasilitas kesehatan. Nah, jika kita sudah mendaftar, lalu kita tidak tahu di mana tempat fasilitas kesehatan tersebut, itu bisa memberikan informasi aplikasi ini mengenai layanan kesehatan yang akan dituju. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan data peserta, yaitu untuk merubah data jika ada kesalahan, misal ada perubahan alamat, pindah rumah. Lalu setelah itu di menu lainnya ada menu telehealth untuk melakukan konsultasi seperti tadi di Halodoc. Lalu ada bugar, nah informasi mengenai kebugaran yang biasanya dihubungkan dengan smartwatch. Lalu ada new rehab, yaitu cicilan bagi peserta JKN. Yang terakhir ada pengaduan layanan JKN jika ada kendala mengenai layanan JKN-nya. Nah, mungkin segitu saja yang saya paparkan mengenai 5 aplikasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.